Tuhan kita adalah Tuhan yang lebih dari sanggup, bukan sekedar sanggup, tapi lebih dari sanggup menyediakan hal-hal baik di setiap musim kehidupan kita. Amin. Maka buka satu ayat dulu, Efesus 3 ayat 20. Ini yang harusnya ada di pikiran kita, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang lebih dari sanggup. Yuk sama-sama kita baca, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Sama-sama sekali lagi bilang jauh lebih banyak. Sama-sama bilang jauh lebih sanggup. Amin. Bukan cuma sanggup, lebih dari sanggup. Menyediakan yang bukan kita harapkan, jauh lebih banyak dari yang kita harapkan. Amin. Di setiap musim hidup kita. Di dunia ini ada banyak musim. Oke, saya mau kasih beberapa pertanyaan. Jangan mikir panjang-panjang, banyak-banyak, jawab, respon spontan aja. Karena saya ingin tahu sesuatu yang ada di hidupmu. Udah siap? Oke, saya mau tanya ya. Apa yang ada di pikiranmu kalau saya ngomong tentang musim panas atau musim kemarau? Panas, apa lagi? Kering, apa lagi? Gerah, apa lagi? Beli AC baru. Oke, apa lagi? Hah? Haus? Dehidrasi? Oke, itu musim kering ya. Oke, saya tanya, cepat ya, jawabnya nggak usah mikir panjang. Musim hujan? Dingin? Banjir? Banjir, kayak banjir aja di Bogor nggak banjir, Jakarta yang banjir. Apalagi? Aduh, longsor. Apa bu? Basah. Oke. Kalau kita tinggal di Eropa, anggaplah kita tinggal di Eropa ya. Kalau musim dingin atau musim salju, apa yang kita ingat? Apa yang ada di pikiranmu? Dingin, iya benar. Lapar? Ya bisa. Indomie. Iya. Musim dingin makan Indomie ya, panas-panas pakai telur, enak ya. Oke, apalagi? Salju, susah keluar rumah, jalanannya banyak salju, harus diberesin dulu. Oke, kalau musim semi, apa yang ada di pikiranmu? Hah? Banyak daun, bala gitu ya, kotor, apalagi? Bunga, apalagi? Ya itulah ya. Nah, saya mau saudara ngerti nih. Ini juga saya survei sama tim saya di mobil. Saya bilang jawab spontan. Kurang lebih mereka jawabannya sama, 3 orang. Di mobil ada 4 orang termasuk saya. Jawabannya kurang lebih sama. Tahu nggak? Itu yang ada di alam bawah sadar kita. Ketika saya ngomong sesuatu, yang kita ingat ada kesulitan. Yang kita ingat ada susah. Ada sesuatu yang susah, yang sulit. Ya memang betul, setiap musim punya kesulitan, kesusahannya sendiri. Tapi saudara harus sadar, setiap musim juga menyediakan yang baik. Di musim kemarau tadi panas, gerah, perlu AC baru. Semua tentang kesulitan. Itu yang ada di alam bawah sadar kita. Ngomongnya tentang sulit, susah. Nah Tuhan mau saudara dapatkan yang baik di setiap musim hidupmu. Di musim kemarau juga ada yang baik. Tahu nggak, matahari yang tersedia pagi awal itu bisa membuat tubuh kita merespon, ingin bergerak, ingin aktivitas. Itu bagus buat hidup kita. Musim kemarau walaupun panas, gerah, ada yang bagus buat hidup kita. Musim hujan tadi banjir lagi, longsor lebih ngeri lagi, ingatnya longsor ya kan. Ya kita ingatnya yang sulit, yang susah. Padahal di musim hujan itu ada tanaman yang nggak perlu kita siram karena tersiram secara alami. Ada yang baik di musim hujan. Tadi musim salju, jalanan susah, dingin, lapar. Tadi ada yang baik juga, Indomie. Makan Indomie musim salju. Tapi di musim dingin, kita lihat salju yang kita nggak lihat di musim lain. Di musim semi ada bunga yang bisa kita lihat keindahannya. Ada orang bilang di musim semi atau musim semi itu banyak serbuk-serbuk bunga yang bisa bikin alergi, masalah di pernafasan. Lihat kesulitan, kesusahannya saja. Goal khotbah saya adalah saudara harus sadar, ada Tuhan di berbagai musim yang kita lewati. Dan bersama Tuhan, kita bukan alami hal buruk. Bersama Tuhan, di setiap musim hidup kita, kita lihat yang terbaik terjadi di hidup kita. Yang baik terjadi di hidup kita. Amin.
Ayo kalau mau tepuk tangan deh, boleh buat Yesus. Kita perlu tahu Paulus pun berkata seperti ini. Next slide. Filipi 4 ayat 12. Paulus bilang seperti ini. Aku tahu apa itu kekurangan. Paulus bilang, dalam perjalanan saya ikut Tuhan, Tuhan bawa saya di musim kekurangan. Nggak ada duit mau belanja, padahal di Shopee di Shopee banyak diskon tapi nggak punya uang. Ada musim kekurangan dan aku tahu itu apa itu? Kelimpahan. Paulus bilang bersama Tuhan, ikut Tuhan juga lewatin musim kelimpahan. Lalu Paulus bilang apa di sana? Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia. Paulus dalam kesaksiannya bilang, bersama Tuhan kita lewati semua musim. Amin. Saudara, jangan takut ada di musim apa hari ini di hidupmu. Paulus bilang, baik dalam hal kenyang, mau makan udah kelimpahan. Banyak banget makanannya, mau nambah perutnya udah gak cukup lagi. Makanannya masih banyak, kenyang. Tapi maupun dalam hal kelaparan, mau makan gak ada makanannya. Paulus bilang, aku lewati juga musim itu. Dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Paulus bilang semua musim bersama Tuhan, Tuhan ajak kita. Amin. Jadi jangan panik, saya gak tahu minggu kedua bulan Juli ada musim apa yang kau sedang lewati. Apakah musim kelimpahan, apakah musim di mana kelihatannya mudah, ada promosi yang tiba-tiba terjadi di tempat kerja, atau mungkin masuk minggu kedua bulan Juli ada musim udah gak ada transferan gaji lagi, karena saya udah gak kerja lagi, usaha saya, bisnis saya gak menghasilkan. Apakah saudara ada di musim semua orang dukung saudara, semua orang bela saudara, ada kemudahan, semuanya jadi gampang? Atau jangan-jangan masuk minggu kedua bulan Juli, saudara sedang mengalami musim orang-orang jauhin saudara, teman dekatmu fitnah kamu, orang yang bisa kamu andalkan menjauhi kamu, bahkan gak dukung kamu lagi, kamu merasa sendirian. Saya mau bilang jangan panik, ada dimanapun, di minggu kedua ini, di musim apapun yang kau alami, Tuhan lebih sanggup menyediakan yang baik di berbagai musim hidup kita. Amin. Tepuk tangan dulu yang dahsyat. Walaupun saya belum sampai di kesimpulannya. Kesimpulannya 13, Paulus bilang seperti ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan kepadaku. Amin. Segala perkara, semua musim yang aku lewati, bisa aku lewati bersama Tuhan. Dan kalau saudara ikuti semua pasal 4 ini, Paulus pada satu kesimpulan. Di semua musim, entah itu kurang, entah itu limpah, entah itu kenyang, entah itu lapar, ada Tuhan di sana dan bisa lihat kebaikan di semua musim. Amin. Jangan biarkan hari-hari buruk merampas yang baik yang Tuhan punya di hidupmu. Mungkin masuk minggu kedua bulan Juli, ada diagnosa dokter. Dan bagimu, mungkin itu hari buruk karena diagnosa dokternya bilang bahwa kamu gak bisa sembuh, gak ada obatnya. Jangan biarkan hari-hari buruk memakan hal baik yang Tuhan punya di musim di mana kamu dapati, kamu harus lewati. Pernyataan dokter bilang, gak bisa sembuh, gak ada obatnya. Di musim itu, percayalah, ada Allah yang lebih dari sanggup menyediakan lebih dari apa yang kita doa dan pikirkan, harapkan. Ada yang baik di sana. Amin. Satu kali Firaun bermimpi. Dan lewat mimpi Firaun ini saya coba menghubungkan dengan khotbah saya di sore hari ini. Bahwa inilah kehendak Tuhan. Kita mengerti melalui karunia Roh Kudus hubungan kita sama Tuhan. Mimpi apa dia? Next slide. Di Kejadian 41 ayat 1 dikatakan setelah lewat 2 tahun lamanya, Firaun bermimpi bahwa ia berdiri di tepi Sungai Nil. Saya mengajak jemaat Tuhan masuk ke adegan ini. Kita coba pikirkan, kasih gambaran di pikiranmu. Firaun mimpinya apa? Ada di tepi Sungai Nil. Lalu apalagi mimpinya? Dia lihat apa? Di ayat 2 dikatakan apa? Tampaklah dari Sungai Nil keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya. Lembu yang cabi, imut-imut gemesin. Karena agak gemuk,
Pipinya cabi, lucu lembunya. Kayak tim saya ada nggak ikut sih. Tadi dia ikut sampai sesi 4. Gemuk, cabi, gemesin gitu. Indah bangun badannya. Lagi makan rumput di tepi sungai. Kemudian di ayat 3 dibilang apa di sana? Tampaklah juga 7 ekor lembu lain. Ada lembu lain keluar tuh dari sungai Nil. Tadi 7 ekor lembu gemuk, yang bagus, yang indah, yang cabi itu lagi makan rumput, keluar nih. Lembu lain 7 juga. Dikatakan apa di sana? Yang buruk bangunnya dan kurus badannya. Kurus badannya, nggak menarik, serem rupanya. Lalu ngapain dia? Berdiri di samping lembu-lembu yang cabi tadi, yang gemuk, yang imut-imut itu. Berdiri di sampingnya. Lalu kemudian ayat 4 bilang apa di sana? Lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan. Sama-sama bilang memakan. Makan apa? Lembu yang imut tadi, yang cabi, yang gemuk itu dimakan sama yang kurus. Kaget Firaun lihat mimpinya itu. Terjagalah dia. Dia suruh ahli penterjemah mimpi. Seluruh kerajaan gak ada yang ngerti. Sampai juru minum raja ingat, 2 tahun lalu dia mimpi di penjara, bahwa kamu akan keluar penjara, posisimu dikembalikan jadi juru minum raja lagi. Mimpinya jadi kenyataan. Yang diterjemahkan Yusuf jadi kenyataan. Juru minum raja bilang sama Firaun, ada yang bisa terjemahin mimpi, namanya Yusuf. Saya percaya Yusuf punya hubungan baik sama Tuhan. Saya percaya Yusuf bisa lihat dari sudut pandangnya Tuhan. Amin. Yusuf bisa lihat dari kacamatanya Tuhan. Sehingga Yusuf menerjemahkan. Apa terjemahannya? Ada masa kelimpahan. Ada musim kenyang. Ada musim semuanya jadi gampang, mudah. Tapi ada musim juga nanti. Semuanya sulit, susah, gak ada panen. Ada musim kelimpahan gandum. Dan ada musim gak ada gandum, gak ada panen. Kalau kita bisa handle di masa kelimpahan, kita pasti juga bisa handle di masa kekeringan, kekurangan. Dan Yusuf menerjemahkan mimpinya dapat solusi. Solusi yang Yusuf tawarkan menyebabkan Mesir diselamatkan. Bukan cuma Mesir diselamatkan, di masa kering, Mesir lihat yang baik. Di masa nggak ada gandum, Mesir tetap lihat punya gandum. Gara-gara diterjemahkan oleh Yusuf yang saya sebut penuh dengan roh Tuhan. Di masa hari-hari buruk, tetap lihat yang baik. Next slide, jangan biarkan hal buruk memakan yang baik di hidupmu. Saya tahu mungkin ada beberapa dari kita, enggak semua, ada beberapa dari kita sedang lewati musim-musim yang menakutkan hari ini. Musim-musim yang buat kita enggak tahu harus bagaimana, berbuat apa. Tapi saya mau bilang, jangan fokus sama kesulitannya. Karena di tengah kesulitan, Tuhan punya yang baik. Percayalah ada Tuhan yang lebih dari sanggup menyediakan yang baik di berbagai musim hidupmu. Karena Paulus bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Di hari-hari yang orang bilang buruk, aku lihat yang baik dari Tuhan. Amin. Jangan seperti Nebukadnezar fokus sama yang buruk sehingga yang buruk memakan yang baik. Cerita Nebukadnezar punya salah 3 pegawainya. Ya bukan salah 1, jadi salah 3. Pegawai terbaik di kerajaan. Orang-orang mau jatuhin gak temukan kesalahan. Namanya Sadrak, Mesak, Abednego. Sampai orang membujuk Nebukadnezar buat patung. Dan seluruh kerajaan harus menyembah. Tapi waktu seluruh kerajaan menyembah, ada 3 orang gak menyembah. Orang Yahudi, Sadrak, Mesak, Abednego. Karena mereka menyembah Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Ketika Nebukadnezar gagal melihat yang baik yang dia punya, dia sedang membiarkan yang buruk, yang padahal sedikit doang. 3 orang yang nyembah jauh lebih banyak, membuat dia kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, membuat dia kehilangan pengendalian dirinya. Sehingga dia bilang, panasin apinya 7 kali lebih panas, lempar Sadrak, Mesak, Abednego ke situ. Bahkan dia mau membunuh pegawai terbaiknya yang gak punya salah selama ini sama dia. Dia kehilangan yang baik, tapi dia kehilangan emosinya. Dia kehilangan pengendalian dirinya. Jangan biarkan
Di musim yang mungkin ada struggle, ada perjuangan, ada kesulitan, kau fokus sama kesulitannya saja dan lupa ada yang baik di sana yang bisa engkau nikmati. Sehingga engkau berjalan di minggu kedua bulan Juli bukan dengan iman, dengan khawatir, cemas, putus asa, bimbang. Dan orang bimbang jangan harap dapat apa-apa di bulan ini. Tapi saya percaya Tuhan sedang meyakinkan imanmu bahwa di tengah musim yang mungkin sulit engkau hadapi hari ini, ada Tuhan bersamamu. Dan ketika ada Tuhan bersamamu, Tuhan menyediakan yang baik di setiap musim hidupmu. Dan engkau adalah orang-orang yang punya iman, enggak kehilangan yang baik yang Tuhan punya di hidupmu. Teman saya bilang kerjanya dipindahin. Biasanya agak jauh, perjalanan pulang pergi bisa 5 jam kalau satu hari itu. Tapi di sana banyak uang, di sana banyak berkat yang bisa dia dapatkan. Sekarang dia kerja dekat sama rumahnya, tapi nggak sebanyak uang di sana. Tapi dia bilang, buat saya ini hari yang sulit cari uang, nggak kayak waktu jauh ke sana cari uang gampang. Tapi dia nggak lihat yang sulitnya, dia lihat, tapi saya lihat. Dulu saya jauh sama keluarga, punya waktu sedikit sama keluarga. Karena perjalanan kerja cukup melelahkan, sampai di rumah capek tinggal tidur. Sekarang saya bisa canda sama istri, sama anak, jauh lebih awal. Jangan biarkan yang buruk memakan yang baik. Saya mau bilang di setiap musim yang kau alami, terserah musimnya susah sulit, ada yang baik di sana. Amin. Jangan seperti Nebukadnezar, kehilangan sukacita, kehilangan yang baik karena dia membiarkan yang buruk memakan yang baik. Amin. Tapi jadilah seperti Abraham. Harinya tambah tua, umurnya tambah tua, istrinya juga tambah tua. Anak yang dijanjikan Tuhan belum juga hadir. Di siang hari di padang gurun. Waduh, siang hari padang gurun apa? Tadi saya tanya kemarau aja langsung jawab. Panas, dehidrasi, haus. Padang gurun siang hari, waduh terik, panas, debu. Kalau angin itu, anginnya debunya nggak enak. Tapi Tuhan bilang, di tengah situasi sulit, susah, tidak menyenangkan, ambil pasir itu. Hitung jumlah pasirnya. Demikian nanti banyaknya keturunanmu. Di tengah situasi sulit Tuhan mau engkau buka Alkitab. Hitung banyaknya janji Tuhan. Engkau diangkat naik kepala bukan ekor. Engkau tidak ditinggalkan tapi engkau dipelihara. Perjalananmu bukan gagal tapi berhasil. Amin. Engkau tidak dibiarkan oleh Tuhan. Sehingga di tengah orang ngeluh, panas, terik, susah, saudara enggak mengeluh. Saudara bersyukur dan bersuka cita. Sama seperti Abraham, di tengah gelapnya malam, Tuhan bilang, ya kalau malam gelap, nggak tahu kan kanan kiri mana gelap, semua jalan mungkin kayak gimana nggak tahu. Lihat ke atas, kata Tuhan. Mungkin kau ada di musim yang membuatmu merasa semuanya gelap, bingung, nggak tahu harus buat apa. Sebagai hamba Tuhan saya mau bilang, lihat ke atas. Tuhan bilang, lihat bintang-bintang, lihat ada terang janji Tuhan. Amin. Dan kalau engkau bisa pegang janji Tuhan akan jadi kenyataan di hidupmu. Di tengah situasi apapun di hidupmu, Tuhan selalu punya yang baik. Dan Tuhan lebih dari sanggup. Sama-sama bilang, saya punya Tuhan yang lebih dari sanggup menyediakan yang baik di setiap musim hidup saya. Mana tangan-tangan yang percaya? Saya boleh lihat dulu tangan-tangannya. Jadilah sesuai imanmu, jadilah sesuai imanmu, jadilah sesuai imanmu. Jadilah sesuai imanmu. Pak Pendeta, apa yang harus saya buat untuk saya enggak kehilangan yang baik, tetap bergantung sama Tuhan? Karena di hari yang sama, di waktu yang sama, bisa ada 2 orang mengalami pengalaman yang beda. Saya tertarik dengan buku yang ditulis Charles Dickens. Next slide. Judulnya A Tale of Two Cities. Kalau buka halaman pertama, halaman awal dimulai dengan perkataan ini. The best time in the worst of time. Di hari sulit, di hari yang susah, di waktu yang buat kita lembah kelam, hari terburuk, di sana ada hari terbaik. Gimana bisa? Alkitab telah menggambarkan ini. 2 Timotius 3 bilang,
pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bahkan anak-anak ngelawan sama orang tuanya. Dan Yesus meneguhkan pernyataan ini. Di Matius 24, Yesus bilang, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Banyak orang bahkan gak bisa bertahan, jadi murtad. Banyak orang murtad di hari-hari yang sukar. Tapi jangan lupa, di hari yang sama, di hari terakhir. Garis benang merahnya, hari terakhir. Kisah Rasul 2, ayat 17. Pada hari-hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Di hari-hari masa sulit, di hari-hari susah, di hari-hari terakhir, ada kesulitan, ada kesusahan, ada orang murtad, ada anak-anak yang membangkang sama orang tua. Tapi di hari yang sama, buat orang yang bisa mengerti janji Tuhan, di sana tersedia mujizat. Amin. Hari-hari terakhir aku curahkan rohku, aku curahkan mujizat. Di hari-hari terakhir, anak-anakmu, 2 Timotius 3 bilang, akan membangkang. Tapi kisah 2 ayat 17 bilang, anak-anakmu akan bernubuat. Amin. Anak-anakmu akan takut Tuhan. Di hari-hari terakhir, orang pensiun, ngeri, takut, cemas, susah keadaan, belanja susah, ekonomi lagi sulit. Tapi di waktu yang sama, hari terakhir, orang-orangmu yang udah tua, yang udah pensiun, boleh punya harapan. Dan Tuhan kita, Tuhan yang lebih dari sanggup menjawab setiap harapan, jauh lebih besar dari yang kita doa dan pikirkan. Itu tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Amin. Tuhan mau saudara bisa dapat yang baik di setiap musim hidupmu. Sama-sama bilang, ada yang baik di setiap musim hidup saya. Amin. Apa yang buat kita gak kehilangan yang baik di setiap musim hidup kita? Next slide. Saya tulis seperti ini. Percaya Tuhan lebih dari sanggup membuat ceritamu menjadi lebih indah. Boleh baca sekali lagi? Baca sekali lagi, tambahin saya di depannya, mu-nya ganti saya. Boleh kalau mau ngimanin sambil pegang dadanya. Yuk sama-sama, 2, 3. Saya percaya Tuhan lebih dari sanggup membuat cerita saya menjadi lebih indah. Amin. Di musim yang mungkin buat orang musim terpuruk, musim yang jelek, musim yang tidak menyenangkan, di situ Tuhan bisa buat cerita yang lebih indah. Kenapa kok bisa Pak Pendeta? Karena memang di dalam Ibrani, next slide, Ibrani 12 ayat 2, New King James Version bilang, Jesus the author and the finisher. Dia yang tulis iman kita, of our faith. Amin. Perjalanan iman kita, dia bukan cuma nulis, dia selesaiin tulisannya. Nah, ada satu tokoh yang saya percaya beberapa orang, karena saya pernah juga ceritakan tentang orang ini, beberapa orang pasti tahu ceritanya. Next slide. And slide berikutnya, boleh ditampilkan. Ada Mike Lil. Ada yang ingat cerita ini? Yang mungkin udah lupa atau ada beberapa belum dengar. Mike Lil di masa mudanya pengen jadi pemain baseball. Tuh di sebelahnya pemain baseball. Pemain baseball di klub baseball besar di Detroit di kotanya. Untuk masuk klub besar Detroit baseball itu, dia harus main dulu 5 tahun minimal di klub-klub kecil di kota itu. Karena dia sangat pengen main di klub besar di kotanya, dia mulai bermain di klub kecil. Tapi di tahun kedua dia main, lututnya cedera. Dan dokter bilang, dia nggak boleh lari-lari dulu sampai lututnya pulih. Dia nggak boleh kasih tekanan yang terlalu banyak di kakinya, kalau enggak keadaan lututnya bukan tambah membaik, tapi tambah memburuk. Jadi dia harus lupakan untuk masuk klub besar baseball di Detroit kotanya. Saya percaya itu hari-hari buruk mungkin di kehidupannya Mike Lil. Hari-hari yang gak menyenangkan. Semuanya yang tadinya kelihatan mudah, sekarang dia lewati musim kelihatan semuanya jadi susah, jadi sulit. Tapi dalam perjalanan hidupnya yang saya baca, Mike Lil bukan orang yang putus asa. Kemudian dia cari kerja, temannya punya pekerjaan di dapur, kerjanya dia buat pizza di restoran temannya. Dan beberapa waktu dia kerja, orderan lebih banyak di restoran itu pizza. Rupanya pizza buatan Mike Lil itu jadi enak gitu, dipesan disukai banyak orang. Lalu Mike Lil sama istrinya bincang-bincang dan berencana buka restoran pizza
sendiri. Jadi dia mulai ngomong sama temennya dukung, support. Jadi buka restoran pizza sendiri. Setelah buka restoran pizza sendiri, tambah besar restoran pizzanya. Buka cabang, cabang. Termasuk bahkan kalau di Amerika, usaha pizzanya Michael ini 3 terbesar. Nomor 1 itu Pizza Hut di zaman itu. Pizza Hut nomor 1 di Amerika zaman itu. Nomor 2 Domino Pizza. Nomor 3 pizzanya punyanya Michael, Little Caesar Pizza. Yang tinggal di Amerika, yang pernah tinggal di Amerika pasti tahu itu. Little Caesar Pizza, terkenal. Dari Little Caesar Pizza dia punya uang yang banyak. Dia datang ke stadion klub baseball terbesar di kotanya di Detroit. Dia datang ke situ bukan untuk main baseball. Dia datang ke situ untuk beli kepemilikan saham dan kepemilikan seluruhnya klub baseball terbesar di kotanya. Dia berencana untuk jadi pemain baseball di sana. Ada musim yang buruk kelihatannya, tapi dia berhasil menemukan yang baik di musim yang buruk. Sehingga Tuhan membuat dia berencana bukan cuma jadi pemain baseball, dia jadi pemilik klub baseball besar di kotanya. Tuhan jauh lebih sanggup buat cerita kita jadi lebih indah. Amin. Kalau Tuhan lakukan itu buat Michael, saya nggak tahu musim apa di minggu kedua bulan Juli ini yang kau sedang hadapi. Jangan putus asa, jangan kecewa, jangan tawar hati, karena Tuhan bisa buat ceritamu jauh lebih indah. Ya, tepuk tangan sekali lagi Anda siap yang luar biasa. Tuhan, lalu berikutnya apa? Next slide. Percaya Tuhan lebih dari sanggup memenuhi semuanya. Tuhan itu Tuhan yang tahu di musim panas kamu butuh apa. Tuhan itu Tuhan yang tahu di musim hujan kamu butuh apa. Tuhan itu Tuhan yang tahu di musim dingin kamu butuh apa. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang memenuhi semuanya. Dia bukan cuma sanggup, dia lebih dari sanggup. Taruh di pikiranmu, amin. Taruh di hatimu, supaya lewati setiap musim di kehidupanmu engkau bisa menemukan yang baik di sana. Next slide. Allahku akan memenuhi semuanya. Amin. Allahku akan memenuhi apa? Segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Pak, saya lagi di musim yang rasanya saya jadi takut dan saya butuh keberanian di minggu kedua bulan Juli ini. Allahku akan memenuhi kasih keberanian di hidupmu. Amin. Pak Pendeta, saya lagi butuh semangat. Ngeri hadapi semua ini. Allahku akan memenuhi semuanya. Kebutuhan psikis, kebutuhan fisik. Allahku akan memenuhi isi dompetmu. Nah, yang amin gak punya uang. Tapi saya juga amin. Jangan malu. Allahku akan memenuhi kesehatanmu. Waktu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya kasih contoh apa tentang ini sama jemaat. 5 roti 2 ikan udah sering. Janda yang gak punya uang di musim kering, gak punya berkat di musim kering udah sering. Tuhan ingatkan 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 19. Ada apa di sana? Ada Elia. Elia kenapa? Kekurangan semangat. Elia putus asa. Elia sedang diintimidasi. Elia sedang ketakutan. Pak Pendeta, ada apa sih di sana? Saya kasih PR, baca 1 Raja-Raja 18 dan 19. Ke gereja, bukan ke sekolah aja dapat PR, ke gereja, datang sesi Pendeta Mario dapat PR. Nanti minggu depan saya cek ya. Enggak baca di rumah, karena kalau saya ceritain baca ayatnya kepanjangan. Elia berhasil mengalahkan 450 Nabi Baal. Tapi Isabel menjadi marah dan mengejar membunuh nabi-nabi Tuhan. Memberi kalimat ancaman. Dan salahnya Elia kasih telinganya untuk dengar ancaman. Membiarkan hal buruk memakan yang baik yang dia punya. Sehingga dia takut, dia cemas, dia khawatir, dia lari.
Bahkan dia lelah, kelelahan. Dia putus asa sampai dia bilang mau mati rasanya, mau bunuh diri rasanya. Lalu dia ketiduran. Kenapa dia ketiduran? Dia kelelahan. Orang yang mentalnya capek, fisiknya ikut capek. Ada orang bilang, kerja di kantor itu kalau harus cari solusi lebih capek daripada kerja di lapangan. Karena yang capek itu psikisnya, menyebabkan fisik jadi ikut capek. Itu yang terjadi sama Elia. Sampai Elia ketiduran. Dan ketika Elia ketiduran, Elia butuh makan. Dan saya mau bilang, Tuhan tahu dan Tuhan lebih dari sanggup memenuhi semuanya. Tuhan utus malaikatnya, nanti baca di rumah. Di 1 Raja-Raja 19, bangunin Elia. Untuk apa? Waktu dia bangun, dia lihat ada air di kendi. Wah, air dingin nih pastinya di kendi kan. Seger nih. Ada roti bakar. Malaikat bilang, makan, minum. Elia makan, minum. Gak lama, ketiduran lagi. Kekenyangan ketiduran. Sama kayak teman saya pendeta Alek. Kemarin makan sama saya, masuk mobil baru 2 menit. Dia bilang, ini dong stand up comedy. Dia setting di mobil saya, stand up comedy. Saya lagi ketawa, tiba-tiba ada suara, oh, lah udah tidur ya kan. Lelah rupanya ya kan. Elia abis makan, ketiduran lagi. Dibangunin lagi sama Tuhan, lewat malaikatnya. Disuruh makan lagi. Setelah dia punya kekuatan tenaga, malaikat menggiring dia jalan. Kemudian berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan bilang, kenapa kamu? Dia bilang, aku takut, kehilangan semangat. Karena hanya aku seorang diri. Dia berpikir, tinggal dia sendirian yang hidup. Semua nabi Tuhan udah dibunuh. Itu yang buat dia takut, khawatir, cemas, putus asa. Ketidaktahuan yang buat itu. Yang buat dia jadi seperti itu. Tapi kemudian Tuhan menghibur dia. Pemain musik sebelumnya boleh siap-siap minta nada di E. Evan yang main keyboard boleh sambil main nada di E. Kemudian Tuhan bilang, Tuhan tahu bagaimana menghandle kasih semangat yang baru buat Elia. Tuhan bilang, masih ada 70.000 orang. Berapa orang? 70.000 orang yang setia kepadaku, yang ikut aku. Dan kamu gak sendirian. Dan itu buat Elia yang tadinya patah semangat lagi. Di setiap musim hidupmu boleh ada ketakutan, boleh ada kecemasan, tapi Tuhan tahu bagaimana memenuhi semuanya. Kasih semangat di hidupmu. Dan saya percaya Tuhan yang sama sedang menyemangatimu di sore hari ini. Amin. Sehingga Elia terus melangkah dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Satu ayat Daniel 2 ayat 21. Daniel 2 ayat 21, bahasa Indonesia masa kini. Ditulis apa di sana? Yuk kita baca. Dialah yang menetapkan musim dan masa. Sebentar. Percaya ayat ini saudara? Tuhan yang menetapkan musim. Saya nggak tahu musim apa di minggu kedua bulan Juli ini. Tuhan yang tetapkan musimnya. Saudara percaya? Kalau Tuhan yang tetapkan musimnya, berarti Tuhan berkuasa di setiap musim. Mana tangan-tangan yang percaya? Amin. Saya nggak tahu musim apa yang sedang kau alami, tapi ada Tuhan yang berkuasa di sana. Dan Tuhan yang berkuasa di sana lebih dari sanggup untuk menyatakan kuasanya, memberkati kita, melihat yang baik. Amin. Lalu dikatakan apa? Dia yang menggulingkan dan melantik penguasa. Dia pula yang memberi kebijaksanaan dan menganugerahkan pengertian. Kalau saudara ngerti Tuhan adalah penguasa setiap musim kehidupanmu, saudara bukan orang yang jadi putus asa dan takut dan nyerah dalam hidup. Saudara jadi orang yang percaya dan beriman. Saudara bukan jadi orang yang ragu dan gak dapat apa-apa dari Tuhan. Saudara jadi orang yang beriman. Pernyataan terakhir, next slide. Musim kehidupan mungkin berusaha batasi kita. Tadi kan panas, haus, hujan, banjir. Tetapi kita punya Tuhan yang lebih dari sanggup membuat kita mendapat hal baik dalam setiap musim kehidupan.